dalam waktu dekat ini tanggal 4 November kan diumumkan DCT. Nah, mereka kita nanti akan kumpulkan dalam suatu acara rakerda dan pembekalan caleg Partai Hanura Bali. Kita akan merumuskan strategi pemenangan, target-target daripada kursi, bagaimana suara dikonversi menjadi kursi, dan kita mapping sehingga apa yang menjadi tujuan pencanangan daripada rakerda sebelumnya mengenai target di kabupaten kota, di provinsi dan juga DPR RI bisa kita raih. Astung kare optimisme dari kawan-kawan ini luar biasa. Dan saya lihat gelora daripada semangat ataupun semangat dari kawan-kawan ini luar biasa. Maka dari itu kita akan hadirkan dulu saat rakerda ini untuk memompa kembali optimisme ini juga dengan strateginya. Yang kita nanti konsolidasi bagaimana Hanura juga mensukseskan dukungan kepada Ganjar Pranowo ini. Itu direncanakan 17 November di Kelungkung. Lewat acara apa, Pak? Festival budaya, hiburan rakyat dan sebagainya. Rakerda tadi juga akan dihadiri Pak Ketum, Pak Usu. Kemudian ini juga pesta rakyat ini akan dihadiri oleh Ketum dan juga Pak Ganjar Pranowo. Begitu diumumkan paslon ini, secara natural sudah merangsek pada posisi teratas gitu loh. Optimisme kami, Ganjar Mahfud ini bisa dominan kemenangannya di Bali. Dan tentu berefek pada elektoral yang partai-partai, juga Partai Hanura. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Hari ini kita sudah bersama Bapak Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirajaya Wisnu. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu, Bayan. Ya, selamat siang Pak De. Kita ngobrol-ngobrol lagi ini. Mungkin kita bicara sedikit soal konsolidasi. Nah, dari Hanura ini seperti apa? Jelang juga sudah semakin dekat hari pencoblosan pemilu 14 Februari 2024, termasuk juga bagaimana konteks Hanura totalitasnya juga untuk pemenangan capres-cawapres yang diusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama PDIP, P3 dan juga Perindo. Apakah juga ada antusiasme yang begitu besar, ada semacam animo yang begitu besar juga dari kader-kader Hanura, semangatnya juga semakin semangat untuk menyongsong pemilu 2024? Baik, terima kasih. Partai Hanura Bali segera melaksanakan konsolidasi organisasi ya, terutama dalam kaitan bagaimana kita sukses di pemilu 2024. Ya. Baik pilegnya maupun pilpres Ganjar Mahfud yang kita usung bersama PDIP, P3 dan Perindo. Ya, dalam waktu dekat ini tanggal 4 November kan diumumkan DCT. DCT pileg ya? Ya, pileg. Dan kita sudah merancang caleg-caleg kita dan segera mereka diumumkan. Kemudian tentu kita harus setelah itu memfollow up bagaimana strategi dari partai dan juga caleg-caleg ini. Nah, mereka kita nanti akan kumpulkan dalam suatu acara rakerda ya, dan pembekalan caleg Partai Hanura Bali yang akan dilaksanakan rencananya pada hari Minggu tanggal 18 November 2023 ya, di Hotel The Trans Resort, kalau nggak salah dalam Sunset Road ya. Kuta. Nah, apa saja poin-poin agenda yang menjadi penajaman nanti untuk di rakerda? Ya, poin-poin ini kita memantapkanlah persiapan ya. Mereka itu tentu sudah resmi nanti. Nanti kan diumumkan November di media massa DCT, ya. Menjadi DCD, daftar calon tetap. Nah, kita berkumpul, kita akan merumuskan strategi pemenangan ya. Target-target daripada kursi, bagaimana suara dikonversi menjadi kursi, dan kita mapping sehingga apa yang menjadi tujuan pencanangan daripada rakerda sebelumnya mengenai target di kabupaten kota, di provinsi dan juga DPR RI bisa kita raih, bisa kita mencapai hasil yang maksimal. Tentu ada strategi-strategi yang kita akan bahas bersama. Kemudian nanti kita satu sama lain mengenal, kemudian militansi Hanura, bagaimana mereka itu nanti berjuang ke bawah dalam masa 4 bulan ini. Kan kampanye ini sudah akan dimulai sesuai tahapan KPU itu tanggal 28 November, akhir November ya. Sampai dengan H-7 dari 14 tadi 7 Februari 2024 ya, mereka harus mendekat, mereka harus terjun ke bawah, mensosialisasikan dirinya sebagai caleg, menyampaikan program Hanura. Kemudian bagaimana juga dengan kaitan capres ini yang kita dukung, yaitu Ganjar Mahfud ini bisa disosialisasikan. Jadi seiring bagaimana
kita mencapai hasil yang maksimal baik di pileg maupun di pilpresnya untuk Ganjar Mahfud. Ya, bagaimana mungkin semacam suasana kebatinan teman-teman atau spirit teman-teman di Hanura untuk menghadapi pemilu 2024 ini, karena kan ini juga mungkin menjadi momentum bagi Hanura untuk bisa comeback ke Senayan, ke DPR RI juga kalau kita bicara nasional begitu. Setelah terakhir kan 2014 Hanura punya kursi di legislatif di parlemen DPR RI, tapi 2019 kan belum berhasil lolos ke parlemen. Seperti apa penguatan untuk teman-teman, Pak De? Astung Kare, optimisme dari kawan-kawan ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat mapping dari Partai Hanura kan kantong-kantongnya ya. Kan di Buleleng kita satu fraksi. Ya. Bahkan sebelumnya ada unsur pimpinan di sini, juga di Kelungkung, di tempat lainnya. Dan kemudian yang belum, tentu kita pikirkan seperti apa strateginya. Dan saya lihat gelora daripada semangat dari kawan-kawan ini luar biasa. Maka dari itu kita akan hadirkan dulu saat rakerda ini untuk memompa kembali ya optimisme ini juga dengan strateginya kan. Karena ya saya yakin bahwa mereka juga sudah mulai mempersiapkan diri ya. Walaupun ini belum masa kampanye, tapi ketika kampanye dimulai sekali lagi 28 November mereka sudah turun dengan segala atributnya, sosialisasinya, kartu nama, baliho dan sebagainya. Itu kita mulai secara masif pada saat sesuai regulasi dan asas itu kan sudah dimungkinkan pada tanggal 28 November 2023 sampai tanggal 7 Februari 2024 kan. Ya. Nah, kalau bicara selain juga pileg, tentu mungkin juga nanti ada korelasinya dengan pilpres gitu, di mana Hanura sudah resmi mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres. Bagaimana mungkin nanti ada konsolidasi atau agenda besar atau ada yang diagendakan di Bali untuk memperkenalkan Ganjar Mahfud atau juga menjadi penguat konsolidasi internal dari Hanura? Ya, selain rakerda tadi. Selain rakerda, ini kan kita rancang juga sekaligus. Itu kan tanggal 18 rakerda pembekalan caleg ya. Kita rancang H-1-nya tanggal 17 November yang kita nanti konsolidasi bagaimana Hanura juga mensukseskan dukungan kepada Ganjar Pranowo ini. Ya, itu direncanakan 17 November. Agenda di Kelungkung. Lewat acara apa? Festival budaya, hiburan rakyat dan sebagainya. Ini akan dihadiri rakerda tadi juga akan dihadiri Pak Ketum, Pak Usu. Kemudian ini juga H-1 Festival budaya, hiburan rakyat, pesta rakyat ini akan dihadiri oleh rencananya Ketum dan juga Pak Ganjar Pranowo selaku calon presiden. Hadir langsung. Karena di daerah lain beliau sudah biasa berduet untuk menyapa rakyat gitu ya, memperkenalkan program, mempersosialisasi di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan itu luar biasa sambutan masyarakat, antusiasme Hanura, kemudian dukungan Pak Ganjar Mahfud itu luar biasa. Dan ini rencana kita juga di Bali adakan sehingga menyapa masyarakat Bali ya, khususnya di Kelungkung. Kita adakan di Kelungkung karena kawan-kawan kan dekat di sana, ada dari Bang Ligianya kan dapat menuju sana, dari Pasar Bandung juga dari daerah lainnya untuk secara bersama. Artinya inilah kita kekuatan Hanura juga di Kelungkung yang memang luar biasa. Kita harapkan juga sambutan masyarakat di sana, terutama dengan kehadiran Ketua Umum Bapak Usu dan juga calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo. Oke, ya terakhir Pak De, bagaimana mungkin ini inline antara apa yang dilakukan oleh teman-teman di caleg Hanura dengan juga pemenangan Pilpres bisa seiring sejalan, dan ada keyakinan Hanura bisa mungkin dapat juga koktel efek dari keberadaan Pak Ganjar, dan khususnya juga di Bali menguatkan positioning Hanura di Bali. Apa tadi pesan kepada teman-teman caleg dan juga harapan kepada masyarakat melihat caleg-caleg Hanura melihat capres-cawapres yang diusung oleh Hanura? Ya, kita berbicara dalam hal ini pileg ya. Berbicara dalam hal ini Pilpres. Dan apa yang terjadi di grassroots Hanura, ini mereka sangat bersemangat. Di dalam juga pemenangan pileg maupun dalam pemenangan Pak Ganjar. Itu yang kami lihat. Faktual itu yang ada gitu. Jadi tentu saja Bapak Ganjar Mahfud ini ke depan memberikan efek elektoral terhadap Hanura. Dan bagaimana kerjasama partai politik Hanura, PDIP, Perindo, P3
nanti pada pemilu ini bisa menghasilkan suatu yang maksimal lah. Pemenangan partai, pemenangan daripada pilpres begitu. Pesan kepada masyarakat lah melihat, artinya bagaimana mencermati melihat satu caleg-caleg dari Hanura untuk sebagai wakil rakyat mereka, kedua melihat sosok capres-cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Seperti apa? Ya, sosok capres Ganjar Mahfud ini di Bali luar biasa. Ya, kita berbicara jam terbang, kita berbicara kapasitas, kita berbicara experience, ya, jam terbang. Ini sekali lagi saya sampaikan oleh masyarakat Bali khususnya, ini sentimen positif. Begitu diumumkan paslon ini, secara natural sudah merangsek pada posisi teratas gitu loh. Kita bicara khusus Bali ya. Maka dari itu dalam kesempatan sebelumnya saya sampaikan optimisme kami Ganjar Mahfud ini bisa dominan pemenangannya di Bali, dan tentu berefek pada elektoral yang partai-partai, juga partai Hanura untuk terdongkrak. Semangat kawan-kawan saya lihat seperti itu di bawah gitu. Mudah-mudahan. Jadi untuk persoalan bangsa di dalam kita menuju Indonesia Emas 2045, Ganjar Mahfud jawabannya. Oke, jelas pesannya untuk Indonesia Emas 2045, Ganjar Mahfud jawabannya, dan untuk mengawal itu juga di parlemen, baik juga di pusat sampai ke daerah, Hanura jawabannya, kan begitu Pak De ya, untuk mengawal demokrasi, mengawal pemerintahan, mengawal Indonesia Emas, caleg-caleg Hanura siap untuk menjadi garda terdepan, kan begitu Pak De. Oke, terima kasih Pak De. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya di channel Hanura Bali Official. Salam hati nurani.